Sementara itu, Abdul Muti mengatakan setelah melalui pertimbangan dan kajian bersama pakar, Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan oleh pemerintah. Hal ini tak lain ingin mengembangkan model pertambangan pro kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang membawa manfaat bagi banyak orang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Sa'di Banjarbaru mengatakan bahwa Muhammadiyah ingin mengembangkan model pertambangan yang pro kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Muti mengatakan kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini juga dilandasi pertimbangan pokok, yaitu ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengesampingkan aspek lingkungan sosial dan keadilan. Berikut beberapa poin yang disampaikan Muti tentang mengapa Muhammadiyah menerima IUP pertambangan. Alasannya apa? Yang pertama, secara teologis normatif, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi. Wa ansha'akum fil ardi wastakmarakum fiha. Dialah Allah yang menjadikan kamu makhluk yang diciptakan dari tanah dan tumbuh di bumi di mana kamu berada, dan kamu bertanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di dunia yang kamu itu berada. Nah, kemakmuran itu bisa diperoleh dengan cara apa? Memanfaatkan anugerah Allah yang ada di alam semesta berupa makanan yang ada di dalam tanah, yang ada berupa tumbuh-tumbuhan dan sumber-sumber kekayaan itu yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Yang kedua, alasan konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pemerintah sebagai penyelenggara negara itu sudah memberikan kewenangan kepada ormas keagamaan untuk mengelola izin pertambangan. Jadi nggak ada yang salah dari sisi itu. Mas Mukti bagaimana mengantisipasi konflik pengelolaan tambang dengan masyarakat setempat. Ya, pertama saya jawab kita belum tahu tambangnya di mana, luasnya berapa. Tapi yang kedua saya sampaikan Muhammadiyah akan memprioritaskan masyarakat sekitar tambang untuk bekerja di pertambangan. Yang kedua, kalau ada masyarakat sekitar yang tidak punya keterampilan yang bisa dilatih dalam waktu singkat untuk bekerja di pertambangan, akan kita latih dulu. Dan kalau kita dapat untung, maka CSR-nya prioritasnya kepada masyarakat sekitar tambang. Itu antisipasi kita untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara usaha pertambangan dengan masyarakat sekitar. Senada Ketua PWM Kalsel Ridani Fizi berharap ada pertambangan di Kalsel yang bisa dikelola karena nantinya semua keuntungan yang didapat bisa kembali ke badan amal usaha yang ada yang bisa mensejahterakan masyarakat melalui majelis-majelis Muhammadiyah. Ya, jadi yang mengerjakan ini bukan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah membentuk CP atau PT yang di bawah naungan Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Apakah ada harapan tambang di Kalsel yang bisa dikelola juga nih, Prof? Kita belum tahu lagi. Ini belum ada tawaran dari pemerintah. Mana yang ditawarkan oleh pemerintah, tapi kita sudah bersedia menerima izin atau IUP itu yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada lagi tawaran itu. Di mana apakah di Kalsel, meskipun pemetaannya di Kalsel ada 2, X itu yang di Balangan dan Tabalong, Adaru, dan disatui di Arutmin. Guru Besar UIN Antasari ini menambahkan meski telah menerima IUP, namun hal tersebut tak serta-merta Muhammadiyah dengan cepat menjalankannya. Perlu membentuk CV atau PT, bahkan 3-4 tahun ke depan, belum tentu langsung dikelola karena perlu kajian mendalam dan mencari orang yang berkompeten dalam mengelola tambang tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV.